الحمد لله الذي استوى على عرش جلاله وتفرد بكمال جماله وأبدع الخلق بحكمته ودبر الأمر بعدله ورحمته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا ينازع في ملكه سلطان ولا يقرأ باب عطائه بخيبة أو خسران وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحق وأجل من يحب لأنه ذو الجمال والإجمال وذو الكمال والإكمال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من بين الخلائق خليل رب العالمين أصدق من نطق وأوفى من عهد وأكمل من عبد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فمعاشر المسلمين وزمرة المؤمنين. Dari mimbar yang mulia ini, khatib kembali mengingatkan kepada diri pribadi dan juga segenap jemaah sekalian untuk kembali senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai para hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, ketahuilah bahwa cinta yang paling bermanfaat, paling wajib, paling tinggi dan paling mulia adalah cinta kepada Allah. Hati manusia memang diciptakan untuk mencintainya, dan seluruh makhluk pada dasarnya diciptakan untuk mengagungkan dan menyembahnya. Dengan cinta kepadanya, langit dan bumi bisa tegak, dan karenanya pula makhluk diciptakan. Inilah rahasia dari kalimat syahadat la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Karena ilah adalah artinya zat yang benar-benar dicintai, diagungkan, ditaati, direndahi, dan disembah sepenuh hati. Dan ibadah hanya sah jika ditunjukkan kepadanya semata. Sebab ibadah sejatinya adalah puncak dari cinta yang disertai kepatuhan dan kerendahan diri. Maka siapapun yang mempersepuluhkan Allah dalam ibadah berarti telah melakukan kezaliman terbesar yang tidak akan diampuni kecuali jika ia bertaubat. Allah dicintai karena zatnya sendiri, sedangkan makhluk hanya layak dicintai karena keterkaitannya dengan cinta kepada Allah, bukan karena dirinya sendiri. Umatul Islam, semua kitab yang diturunkan Allah, semua ajaran yang dibawa para rasul, seluruh fitrah yang ia tanamkan dalam diri manusia, akal sehat yang dianugerahkan, dan setiap nikmat yang dilimpahkan, semuanya menunjukkan bahwa mencintai Allah adalah sesuatu yang wajib. Karena pada dasarnya hati manusia akan mencintai siapa yang berbuat baik kepadanya dan memberikannya nikmat. Maka bagaimana mungkin seseorang tidak mencintai zat yang darinya datang setiap kebaikan, dan yang darinya pula berasal seluruh nikmat yang dirasakan makhluk, dari yang paling kecil sampai yang terbesar. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun." Dan segala nikmat yang ada pada kalian itu semuanya berasal dari Allah. Kemudian apabila kalian ditimpa kesulitan, maka hanya kepadanya lah kalian mengadu. Segala hal yang Allah perkenalkan kepada hamba-hambanya, baik melalui nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang sempurna, maupun ciptaan yang luar biasa, semuanya menunjukkan betapa sempurna, agung, dan mulianya Dia. Semua itu menjadi alasan yang kuat bagi manusia untuk mencintainya. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada dasarnya cinta tumbuh karena dua hal, keindahan dan kebaikan. Dan Allah memiliki kesempurnaan yang mutlak dalam keduanya. Dia maha indah zatnya dan mencintai keindahan. Setiap bentuk keindahan yang ada di alam semesta sejatinya berasal darinya. Dia juga maha baik, dan segala kebaikan yang dirasakan makhluk di dunia ini datang darinya. Maka tidak ada satupun makhluk yang layak dicintai karena dirinya sendiri secara mutlak, kecuali karena Allah. Sebab hanya Allah lah yang benar-benar sempurna dalam segala hal, baik dalam keindahan zatnya maupun dalam kebaikannya kepada para makhluknya. Ma'asyiral muslimin, cinta kepada Allah
dibuktikan dengan totalitas dalam mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, in kuntum tuhibbunallah, seandainya kalian benar-benar mencintai Allah, maka syaratnya satu, fattabi'uni, ikutilah jalanku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, tauhid adalah cinta, yaitu mencintai Allah semata di atas segala cinta lainnya, adalah inti dari seluruh ajaran para nabi. Karena itulah seluruh kitab diturunkan, dan untuk menyampaikan misi agung ini para rasul diutus dari generasi ke generasi. Langit dan bumi diciptakan karena tauhid ini. Surga disediakan bagi orang-orang yang memurnikan cinta dan ibadahnya hanya kepada Allah, sedangkan neraka disiapkan bagi mereka yang menyekutukannya dalam cinta dan penghambaan. Inilah pokok dari agama seluruh nabi dan rahasia utama di balik penciptaan alam semesta. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang hamba sempurna imannya sampai aku menjadi pihak yang paling ia cintai daripada anaknya, daripada ayahnya, dan daripada seluruh manusia. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, maka renungkanlah ma'asyiral muslimin, bagaimana dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dia jauh lebih berhak untuk dicintai? Jika cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus melebihi cinta kepada diri sendiri karena kedudukan, jasa, dan hak beliau, maka pastilah Allah Jalla wa Ala yang maha suci namanya, yang maha agung dan tiada tanding keagungannya, satu-satunya zat yang berhak disembah, lebih layak dicintai melebihi siapapun dan apapun, termasuk diri kita sendiri. Semua yang Allah lakukan terhadap hambanya, baik yang disukai maupun tidak, sejatinya adalah undangan bagi hati untuk mencintainya. Pemberian dan penolakannya, kesehatan dan sakit yang dia turunkan, kesempitan dan kelapangan yang silih berganti, keadilan dan karunia-Nya, kehidupan dan kematian yang dia takdirkan, kelembutan, ampunan, rahmat, pertolongan, bahkan kesabarannya terhadap dosa para hambanya, semua itu dia lakukan dengan kasih dan kekayaannya yang sempurna. Dia tak membutuhkan siapapun, tapi justru terus memberi dan melindungi. Setiap nikmat dan ujian darinya adalah panggilan bagi hati untuk tunduk, menyembah dan mencintainya dengan sepenuh jiwa. Bahkan ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah dengan menggunakan nikmat-nikmat darinya, Allah tetap memberikan kesempatan menutupi aibnya, menjaga dan melindunginya. Semua itu terjadi saat hamba itu sedang durhaka kepadanya. Maka bukankah justru hal ini menjadi salah satu alasan terkuat untuk mencintainya? Cobalah renungkan ma'asyiral muslimin, jika ada seseorang yang memperlakukan kita dengan kebaikan seperti ini, menjaga, memaafkan dan menutupi kesalahan kita meski hanya sedikit, pasti hati ini akan luluh dan mencintainya. Maka bagaimana mungkin kita tidak mencintai Allah yang kebaikannya kepada kita tak pernah putus, bahkan ketika kita membalasnya dengan dosa dan kelalaian. Kebaikan Allah terus turun kepada hamba, sedangkan keburukan dari hamba terus naik kepada Allah. Allah terus mendekati hamba dengan berbagai nikmat, padahal dia tidak butuh apa-apa. Sementara hamba malah menjauh darinya dengan maksiat, padahal dia sangat butuh kepadanya. Subhanallah, kebaikannya tidak menghalangi kita untuk bermaksiat, dan kemaksiatan kita tidak menghentikan limpahan kebaikannya. Sungguh ma'asyiral muslimin, hati yang tidak mencintai Allah setelah menyadari semua ini adalah hati yang paling lemah, dan lebih menyedihkan lagi jika ia malah mencintai selainnya. Bahkan siapapun dari makhluk yang mencintaimu sebenarnya mencintaimu karena ada kepentingan untuk dirinya sendiri, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencintaimu semata-mata karena dirimu, demi kebaikan dan keselamatan dirimu. Maka tidakkah kita merasa malu? Allah telah memuliakan kita dengan segala kebaikan, menutupi aib kita, melindungi kita, memberi tanpa henti, namun kita justru berpaling darinya.
hati kita malah sibuk mencintai selainnya dan tenggelam dalam cinta kepada makhluk yang lemah sama seperti kita. Setiap makhluk yang kita dekati, jika mereka tak melihat manfaat atau keuntungan dari diri kita, maka mereka tak akan pernah peduli. Interaksi mereka selalu dilandasi pamrih, selalu ada yang mereka harapkan. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak demikian. Dialah yang mendekat kepada kita, bukan karena butuh kepada kita, tapi karena ingin kita mendapatkan keberuntungan terbesar darinya. Dia menggandakan satu amalan kecil hingga 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Sedangkan satu dosa hanya dicatat satu, dan itu pun sangat cepat dia ampuni dan dia hapus jika kita kembali kepadanya. Allah menciptakan kita untuk dirinya agar kita beribadah dan mencintainya, sementara dia menciptakan segala sesuatu untuk memfasilitasi kita, baik yang ada di dunia maupun di akhirat. Lalu siapakah yang pantas kita curahi cinta ma'asyiral muslimin? Siapakah yang paling pantas kita curahi cinta, kesungguhan dan pengorbanan selain Allah? Permintaan kita dan bahkan semua kebutuhan seluruh makhluk, semuanya ada di sisinya. Dialah yang maha dermawan dari semua yang dermawan, yang maha mulia dari semua yang mulia. Dia memberi bahkan sebelum kita sempat meminta, dan apa yang dia berikan seringkali melebihi dari apa yang kita harapkan. Dan menerima Allah Ta'ala menerima amal yang sedikit dan melipat gandakannya. Tapi ketika kita datang dengan dosa yang banyak, dia pun siap mengampuni dan menghapusnya. Allah Ta'ala berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an. Setiap makhluk yang ada di langit maupun di bumi, semuanya meminta dan memohon kepada Allah. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari dia mengurus makhluknya. Allah tidak pernah tersibukkan oleh satu permintaan sehingga lalai dari permintaan yang lain. Banyaknya doa yang datang dari seluruh makhluk tidak membuatnya bingung, dan desakan demi desakan dari orang-orang yang butuh tidak membuatnya jemu. Bahkan dia mencintai hamba-hamba yang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dia senang jika diminta dan justru murka kepada orang yang enggan berdoa kepadanya. Subhanallah, dia malu kepada hambanya ketika si hamba tidak malu kepadanya. Dia menutupi aib hamba, padahal si hamba tidak berusaha menutupi aib dirinya sendiri. Dia merahmati hambanya, bahkan saat hamba itu justru menzalimi dan merugikan dirinya sendiri. Allah terus mengundang hambanya menuju kemuliaan dan keridhaannya dengan berbagai nikmat dan kebaikan yang dia limpahkan. Tapi banyak dari mereka yang justru enggan mendekat. Maka dia pun mengutus para rasulnya untuk mencari hamba-hambanya yang tersesat, membawa pesan kasih sayang dan perjanjian darinya, hingga akhirnya dia sendiri yang turun mendekati hambanya setiap malam seraya berseru, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya akan aku beri. Man yastaghfiruni fa aghfiralah. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Begitulah kemurahannya, selalu menanti kita kembali, bahkan saat kita sibuk berpaling. Maka bagaimana mungkin hati ini tidak mencintai zat yang tiada yang mendatangkan kebaikan selain dia, tiada yang mampu menghapus keburukan selain dia, tiada yang mengabulkan doa selain dia, tiada yang menerima taubat, tiada yang menutupi aib, tiada yang mengangkat beban kesempitan, tiada yang menolong dalam kesulitan, dan tiada satupun yang bisa memenuhi harapan selain dia Azza wa Jal. Dialah zat yang paling pantas untuk disebut, paling pantas untuk disyukuri, paling pantas disembah, paling pantas dipuji, paling pantas dimintai pertolongan. Dia paling penyayang dari semua yang berkuasa, paling dermawan dari semua yang diminta, paling luas dalam memberi, dan paling mulia dari semua yang dituju. Dia adalah tempat kembali yang paling aman, sandaran yang paling kokoh. Dia lebih menyayangi hambanya daripada seorang ibu terhadap bayinya. Dia adalah raja yang tidak punya sekutu, zat yang maha esa yang tak ada yang menyamainya. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Tak ada ketaatan yang bisa dilakukan kecuali dengan izin dan pertolongannya, dan tak ada satupun maksiat yang dilakukan tanpa dalam pengawasan dan ilmunya. Ketika dia ditaati, dia membalas dengan syukur dan pahala, padahal itu semua terjadi hanya karena taufik dan nikmat darinya. Namun saat ia didurhakai, dia tetap mengampuni dan memaafkan, padahal haknya telah diabaikan.
Dia adalah saksi yang paling dekat, penjaga yang paling setia, pemegang janji yang paling jujur, dan hakim yang paling adil. Dialah yang menggenggam nyawa-nyawa, mengatur langkah dan takdir makhluk, mencatat jejak mereka, dan menentukan ajal mereka. Hati manusia mencurahkan isi terdalamnya kepadanya, dan apa yang tersembunyi dari manusia nampak jelas di hadapannya. Tak ada yang gaib baginya, semua akan kembali kepadanya dalam segala keadaan. Wajah-wajah tunduk di hadapan cahaya keagungannya, fitrah dan akal sehat menyaksikan bahwa tak ada yang bisa menyamainya. Dengan cahaya wajahnya, semua kegelapan tersingkap, langit dan bumi bersinar karenanya, segala urusan menjadi teratur karena perintah dan tatanannya. Siapapun yang melepaskan cintanya kepada Allah, siapapun yang melepaskan cintanya kepada Allah dan mencurahkannya kepada selainnya, sejatinya ia tidak akan pernah mendapatkan ganti meskipun memiliki seluruh isi langit dan bumi, karena cinta kepada selain Allah selalu berujung pada kekecewaan, sedangkan cinta kepada Allah adalah satu-satunya cinta yang tidak akan pernah sia-sia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil aliyyil a'la al-'azimil ladzi la yu'la khalaqa fa ahsana wa qaddara fa hada la yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah fa innaha wasiyatul awwalin wal akhirin kama qala ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Thumma a'lamu ibadallah anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa ayyaha bikum ayyuhal mu'minuna min jinnihi wa insihi faqala 'azza wa jalla inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa radallahumma 'an khulafaihi ar-rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an sa'iris sahabati ajma'in wa 'anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana hatta na'lama annahu lan yusibana illa ma katabtahu lana wa raddina bima qasamtahu lana. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wahmi hawzatal islam waj'al hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makan wajma' kalimatahum 'alal haqqi ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.